Ayo. Silakan duduk dulu, tahu. Oke, sebelum dimulai mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini siapa yang sudah hadir? Pas berapa ya? 84. 84 siapa yang tidak masuk? Yang lagi lomba. Selain lomba? Nggak ada, masuk semua berarti ya. Sekarang tanggal berapa? Oke, kita bahas kembali ya dalam pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita belajar masih di bab berpikir komputasional ya. Masih ingat apa sih itu berpikir komputasional? Apa itu? Menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik secara efektif dan efisien. Ya, betul ya. Itu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien ya. Betul. Nah, tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional itu yaitu adalah bagaimana kita memahami dari berpikir komputasional itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah menerapkan langkah berpikir komputasional untuk memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di berpikir komputasional itu tidak hanya yang berhubungan dengan komputer, tapi juga bisa digunakan pada bidang lainnya ya. Nah, kemudian manfaat dari berpikir komputasional di sini yang pertama adalah meningkatkan keterampilan problem solving. Tahu problem solving itu apa? Problem apa? Solving, menyelesaikan. Jadi problem solving artinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang kedua adalah integrasi dengan kurikulum, meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Jadi di berpikir komputasional ini bisa digunakan dalam pelajaran apapun ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan yang penting untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Ada tas di pojok. Dia. Oke. Nah tadi ya, betul kata Hasna, yaitu berpikir komputasional adalah konsep bagaimana kita menemukan masalah yang ada di sekitar, memahami kemudian mengembangkan solusi yang inovatif secara efektif dan efisien. Kemudian, nah ini masih ingat ya, pendekatannya ada 4. Yang pertama dekomposisi, kedua ada apa lagi? Pola, 3 abstraksi, keempat algoritma ya. Nah, yang pertama adalah dekomposisi ya. Yaitu apa? Memecah masalah yang besar yang berat menjadi lebih sedikit. Ya, memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil ya, yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diselesaikan ya. Solusinya biasanya kalau masalahnya lebih kecil itu pasti lebih cepat ya.
ini salah satu contoh dari dekomposisi ya. Itu adalah membagi proses pembuatan mie instan ya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Ya. Ini ada gambar apa nih? Rebus air ya. Kemudian masukkan mie, kemudian masukkan bumbu, kemudian masukkan mie ya. Kemudian nanti selesai gitu ya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola ya. Pengenalan pola itu adalah untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari permasalahan yang ada ya. Jadi mencari yang sama dan mencari yang berbeda ya. Biasanya kalau karakteristik masalahnya sama, biasanya akan menunjukkan solusinya juga pasti sama ya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat solusi yang berbeda kalau sumber masalahnya aja sudah sama ya. Nah ini contohnya dari pengenalan pola yang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau setiap hujan itu sore-sore pasti macet ya. Kemudian di gambar ini ada apa lagi tuh? Ini gambar apa nih? Ya, ya. Jadi di gambar yang kedua ada orang yang pakai jas hujan. Kira-kira kenapa pakai jas hujan? Karena hujan ya. Nah, jadi di sini pengendara motor ini sudah menggunakan pakaian adat Bogor. Ya. Apa itu? Jas hujan. Iya, ini pakaian adat Bogor ya. Kenapa? Karena di Bogor suka Hujan. ya. Nah, makanya dia pakai pakaian adat ya. Jadi kalian misalnya lagi di jalan ya, mau ke arah Bogor, terus dari arah Bogor melihat ada orang yang sudah pakai jas hujan ya. Kalian jangan sok berani ya, sok kuat. Nggak pakai jas hujan orang nggak hujan ini sekarang, oh ternyata pas sudah jalan langsung terus ya, basah. Nah itu ya salah satu pengenalan pola di mana kalau hujan pasti orang-orang pakai jas hujan gitu ya. Selanjutnya adalah abstraksi ya. Abstraksi itu adalah teknik mengumpulkan informasi yang penting dan yang tidak relevan dengan fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak berguna ya. Jadi fokus pada informasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada informasi yang tidak ada hubungannya dengan masalah, sehingga apa nanti? Sehingga masalahnya malah jadi lama selesainya karena kita fokusnya kepada hal yang tidak penting gitu ya. Misalnya lagi nyari cashless Hasna hilang ya kemarin, dia malah apa ya, malah main basket ya, terus liatin cowok ya, akhirnya cashlessnya nggak ketemu, nggak bisa jajan ya, kelaparan ya. Bikin lagi. Bikin lagi ya. Nah gitu ya. Jadi abstraksi fokus kepada informasi yang berhubungan dengan masalah. Nah di sini ada contohnya, yaitu misalnya saat kita membuat peta jalan ke rumah, cukup gambar jalur dan lampu penting. Tidak perlu semua detail itu harus digambarkan ya. Kita lagi buat map, kita nggak perlu lah gambarin. Misalnya nih kita pas di jalan melewati pohon rambutan digambar ya, pohon jambu digambar, pohon mangga digambar. Nggak perlu ya. Kenapa? Karena yang pentingnya adalah membuat jalannya ya, lewat apa aja ya jalannya. Nggak perlu kita gambar, oh di sini ada lampu merah loh, oh di sini ada abang-abang pengamen gitu ya, digambar semua ya. Akhirnya apa? Kepenuhan ya. Malah nggak jadi fokus pada pembuatan jalannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah algoritma ya. Masih ingat algoritma apa? Langkah-langkah. Ya, algoritma adalah langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada secara sistematis. Apa sih sistematis? Berurutan.
Ya, berurutan ya. Jadi nggak boleh kita lompat-lompat dari satu proses ke proses lainnya, gitu ya. Dan sini contoh powernya adalah menulis panduan langkah-langkah untuk login ke akun media sosial ya. Biasanya kalau mau login ke akun medsos, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Kalau login berarti udah punya. Berarti tinggal buka aplikasinya, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah buka? Login ya. Setelah login, masukkan username, masukkan password, kemudian klik login, selesai. Nah itu salah satu contoh dari algoritma ya. Kemudian bagian selanjutnya, nah ini yang baru ya, ada namanya flow chart. Ada tahu flow chart, pernah dengar? Flow, apa artinya flow? Flow. Flow itu apa? Rendah ya, rendah flow. Tapi ini ada tambahan F-nya di depan. Apa artinya flow? Itu adalah arus atau aliran ya. Kalau chart, pernah dengar chart? Pasti sering dengar chart ya. Apa sih itu chart? Itu adalah diagram. Tahu diagram? Tahu. Bentuknya apa biasanya? Batang. Gambar ya. Ada yang banyak. Kan Ya, kita gambarnya macam-macam. macam-macam ya. Nah, flowchart itu tadi ya, diagram flow-nya adalah alir. Jadi flowchart itu digambarkan sebagai diagram alir ya. Yaitu adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi ya. Flowchart umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Ada beberapa aturan untuk menentukan tingkat detail dalam flowchart. Jadi flowchart itu gunanya adalah untuk menggambarkan suatu instruksi. Misalnya, gambarkanlah instruksi untuk membuat Indomie. Nah, itu bisa kita gambarkan ya. Kan biasanya instruksi bentuknya dalam teks ya. Nah, ini bisa kita gunakan simbol, tahu? Gambar. Nah, gambarnya seperti apa aja sih? Kenapa yang kamu ya? Berarti flow kan artinya diagram alir. Diagram ya. Diagram alir. Ya, diagram alir yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi ya. Nah, gambarnya seperti apa aja sih flowchart itu? Gambarnya adalah seperti berikut. Benar? Pernah lihat gambar-gambar yang ada di sini? Ya. Ya, gambar mulai start gambarnya itu seperti kotak, cuma dia tidak siku ya. Fungsinya apa? Yaitu adalah digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Misalnya ada start, ada stop ya, atau end. Kemudian bagian kedua ada gambar yang bentuknya apa tuh? Gambar kedua Proses. gambarnya bentuknya kotak, persegi panjang ya. Nah, beda ya antara nomor 1 dengan nomor 2. Kalau yang satu dia tidak siku. Yang kedua ini adalah siku ya, digunakan untuk menjalankan perintah. Kemudian yang ketiga ada gambar nih, gambar apa nih? Coba. Dari mana? Ya, dari mana apa? Tepat. Layar. Layang layar. Ya. Nah, ini digunakan namanya keputusan atau decision ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat keputusan atau pilihan. Biasanya kalau membuat keputusan itu lebih dari satu atau cuma satu? Lebih dari satu ya. Misalnya saya lapar, maka saya bisa makan atau saya puasa. Nah, itu menunjukkan beberapa pilihan. Kemudian yang keempat, gambar apa tuh? Kotak tapi dia miring. Ya, jajak ginjang ya. Nah, jajak ginjang ini
adalah masukan ya, atau keluaran, input atau output. Ya, fungsinya itu adalah menerima input atau menampilkan output kepada penggunanya. Kemudian yang kelima, penghubung, yaitu gambar lingkaran. Ya. Nah, gambar lingkaran ini fungsinya adalah berpindah ke bagian lain di flowchart. Misalnya di kertasnya itu sudah nggak muat, maka kita bisa pindahkan ke tempat yang lain menggunakan namanya penghubung yang gambarnya itu lingkaran ya. Kemudian yang terakhir nomor 6 adalah arah aliran. Gambarnya apa tuh? Panah ya. Fungsinya apa? Yaitu menunjukkan aliran flowchartnya itu kemana dan kemana, dari mana kemana biasanya ya. Nah, kemudian kita mau coba untuk membuat sebuah flowchart ya. Sudah ini? Kelihatan gambarnya? Ya, ini. Wajib ya, wajib. Alhamdulillah. Akhirnya dapat pencerahan. Apa? Proses sama keputusan itu Kenapa? sama bentuknya. Proses sama keputusan. Kan proses ini, keputusan ini, Resultan input, hasil itu ini, penghubung, hukum ini, aliran ini. Dia jadi karena gambarnya gedean, dia jadi turun ke bawah. Saya tandain ya. masih salah nih. Ya, tandain. Harusnya yang keempat. Yang menulis salah apa jangan ini dulu. Empat Ya, ini yang sini. Penggunaan kan Nah, ya. terus kayak gitu. lagi. Ini rusak jadinya gara-gara. Nah, ini gambarnya turun soalnya. Nggak salah kan? Nggak salah tapi penjelasannya salah. Gara-gara gambar yang ke bawah, penjelasannya yang bawah. Apa itu yang warna itu miring? Yang mana? Yang baru masukan rokok itu miring gambarnya. Kotaknya. Nih, jadinya dia nggak kotak tapi miring. Menjalankan perintah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa tuh Eja? Enggak. Tahu. Aliran pokoknya panah, mau ke bawah, mau ke samping, mau ke atas, pokoknya itu arah aliran. Keputusan. Hehehe. Break. Sudah? Belum. Oh, Pak, mulai berhenti itu agak gini. Kalau proses itu agak lanjut. Ya, betul. Atau menentukan. Yang mulai agak melengkung. Wih, itu belum coba keputusan. Ih, salah aku. Itu aliran gambar penggunaan. Ini sesuai kotaknya. Nih. Ini. Kotaknya sesuai, cuma gambarnya aja yang turun.
Sudah? Belum. Ya, dipanjang. Nah, gampang kan gambarnya dihafalin? Belum. Tanggal 29. Hilang. Lagi HM. Ih. Ya salah. Apa? Salah. Tadi pikir loh. Menjalankan perintah, membuat keputusan. Salah banyak dulu. Emang begitu? Iya. Tapi mending boba aja. Tapi kalau mau Pasti buat jualan tanggal 7. Kelas bapak apa? Kayaknya kelas 7 enggak deh. enggak kelas Bapak 7. 7 ya? Iya, kita kelas 7 angkatan kita waktu kemarin itu kelas Kalian Coba sudah kasih bapak coba jadi kasih. pembeli kan? Hah? Jadi pembeli kan? Iya. Paling ngebantu kakak kelas saya. Bapak coba kasih saran Apa? buat Cina. Cina. Cina itu Identik ke makanan berat. makanan. Biasanya pedes. Cina. Aku mau pengen. Oh iya, ada Tofu. bukan, Tofu. 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 Bahasa Arab. Bahasa Arab tofu. Iya. Itu bahasa Arab. Aku yang dikasih kuah pedes. Sup kayak gitu. Yang itu yang iya benar. Yang apa yang dimakan waktu baru diangkat? Itu yang tahu. Ya. Akhirnya direbus kayak jadi sup gitu. Supaya pedes. Ada kaldu gitu. Bulat itu berpindah ke bagian mana? Selesai. Ntar Pak ketuker Pak. Kalau sudah, silakan buka namanya Draw.io. Ya. Draw.io. Di Google. Cari Draw.io. Google. Jadi namanya Draw.io. Ya. Kok nggak bisa putus? Apa? Laptopnya, komputernya. Ini diapain Bapak? Start atau download? Klik start. Keputusan apa keputusan? Ini Draw.io. Ya, Draw.io. Kemudian klik start. Sabar, kemarin tadi mulai ini ya Google. Cari Siapa Draw.io. yang Ini Draw.io. Atau Gimana tulisannya? Draw.io. kalau kita start Pak Ya. kita
Ini juga udah tepat. Kalau udah klik start. Apa? Tadi kelas 8 juga sama kali. Kelas 8 ke 9. Sudah. Sabar dah Pak. Tampilannya kayak di depan ya. Sabar dah Pak. Apa dibuang? Ada. Keyboard. Kiri. Nah. Udah buka? Apa ini yang jual? Ini tuh. Bapak aku udah ada yang siapa? Ini pakai akun apa? Yang tadi. Apa itu? Bapak ini kok begini Pak? Ini mah begini Pak. Tutorial di sini. Jeder. Main tuh. Lihat ini, sini. Ini harus lihat ini. Ini coba baca. Ini ada. Iya. Oh, beda warnanya Pak. Tergantung temanya. Ini. Sudah? Belum udah? Cari yang lain. Mana barisan kanan? Udah. Udah ya. Untuk memulai kita mau buat kira-kira apa nih? Ini. Masuk ke Mau putih. buat apa? Bikin mie. Beli mie. Maksudnya buat apa tuh? Buat beli mie ini apa? Apapun gitu. Buat instruksi. Buat buka saya. Ini apaan sih? Apa itu? Apaan sih? Apa saja? Instruksi apa saja ya? Instruksi apa saja? Kan tadi flowchart itu menggambarkan instruksi. Nah, instruksinya ini bebas. Ya. Dalam bidang apapun itu bisa. Ya. Mau mulai dari sistem, misalnya masuk MBS bagaimana, atau misalnya sistem, misalnya kalau mau jajan di MM, atau mau sistem yang buat sebuah makanan, itu bisa menggunakan flowchart. Kira-kira kita mau buat apa? Apa? Ada yang punya ide? Instruksi. Aiza mau buat apa? Telur dadar. Telur Nasi dadar. goreng deh, nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Telur ceplok. Oke. Nasi goreng aja nasi goreng. Goreng deh. Ini ke bagian menu kiri kalian pilih yang flowchart. Ya. Yang bagian 3 terbawah. Aina. Flowchart. Yang mana bentuknya? Yang ada tulisannya flowchart atau diagram alir. Flow oh ini. Ada tulisan setelah itu Ada di flowchart. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk. Terus Nah, kemudian langkah pertama kita mulai dari start. Dari start atau mulai. Bentuknya Mulai. adalah yang ini, yang di atasnya panah kanan ya. Ovalnya. Ya, oval. sampingnya ya? Udah sampai Oval. ini Oval nih. ya. Start oh ini. Nah, Nah, ini ya. Nah, gimana Pak? Berapa Pak? 60 kali berapa Pak? Berapa kali berapa? berapa kali berapa? Di Bebas mana saja. Tempatnya saya di tengah-tengah. Tempatkan di
atas. Oke ya. Situ. 1, 2, 3 Ya awal. kira-kira aja, nggak perlu sama persis, harus dikotak beberapa ya. Udah ngikutin. Kotaknya bebas. Hmm? Kotaknya bebas. Kotak apanya? Ini tempatnya. Ya, enggak. Nah, dia udah dibikinin sama tadi cowok. Kan beda. Hapus lainnya hapus lagi. Kan kita beda. Tetap mulai dari nol lagi. Pakai gambar yang apa, Pak? Start ya. Tulisannya Oval. start. Oval, ya. Yang oval. Tulisannya start. Ya, start atau mulai. Nanti diapain? Gedein deh. So, Start atau mulai. Mulai. Itu Mulai. ya. tahu. Tulis apa? Ini ya. Tulis apa, Pak? Mulai. Mulai. Besar semua kecil. Ya, terserah. Ini mau digedein tulisannya nih gimana enggak? Gedein tulisannya, klik 2 kali di tulisannya, kemudian ke teks. Di sini ada Yang angka-angka. Tulisan apa? Yang angka yang angka PX, pixel gitu ya. PX. PTR ini, Pak. Kakak bisa. Diklik dulu tulisannya. Sabar. Nice. Udah, PTR. diklik dulu tulisannya. Ih, Gambar ovalnya kamu klik 2 kali. Baru Dah. tulis. beres. Tulisan apa? PX. Telur dadar. Apaan Start, sih? mulai. Kocak gitu. Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Mama. Semi spaghetti. Tadi katanya nasi goreng. Si goreng gampangan. Gampang. Tulisan Sudah. apa? Bebas aja ya, bebas. Tulisannya bikin es krim. Ih, gak Ya, boleh. pokoknya awalan sudah pasti start. Bapak rusak. Nasi Oh, goreng. Nasi goreng PX itu fungsinya apa, Pak? Ini nggak bisa dijual ini ya, Bapak. Bapak PX itu buat apa? Nah, itu. Oke. Bapak. Tulis nasi goreng. PX itu buat apa, Pak? PX buat apa, Boy? Boy, PX buat apa? PX apa? Digedein tulisan. Tulisannya. Saya nggak gede-gede. Klik dulu tulisannya sampai biru. Terus habis itu enter baru klik PX-nya. Mana PX-nya? Mana? Teks. Mana gimana jalannya? Aku gedein ini. Gedein ukuran. Terus yang taruhnya di atas PX gitu ya, Pak? Lu bawa tenaga. Serah mau di atas. Mana mau PX? di Kok kiri, hilang sih kanan, PX? udah. Bapak kok hilang PX-nya? Diklik dulu tulisannya. Saya jadi mana? Tulisannya dulu. Makanya saya nggak bisa gede gitu. Bapak, warna pink boleh? Tambah. Ambil tidak. Kok nasi goreng? Start dulu dong. Belum. Udah habis lihat. Nasi goreng itu kita mau buat nasi goreng, bukan kita mau nulis nasi goreng. Oh, jadi tulisannya nasi goreng. Apaan sih? Start. Tulisannya apa dong? Start nulis apa? Mulai. Oh. Berarti nasi goreng salah tulisannya. How can I go back to me? Tulisannya apa, Mas? Start. Oh, tulisannya apa dah? Tulisannya start tuh ada di TV. Start atau mulai. Bapak ini saya matiin ya Pak. Start. Gini kan tulisan start. Pakai atau mulai. Saya nggak ada atau mulai. Jadi kalau Ya, start, mulai. matiin. Saya nggak mau ada tulisan mulai. Lanjutkan. Bapak, Nih. gini aja. Boleh. Kesukaannya kutip. Gini Pak. Boleh. Ya, Ih ada aneh, ada aneh, cakep banget. sudah. Nih, Atia. baru mulai, Atia. belum jalan. Kesukaannya kutip. Untuk membuat nasi goreng, apa langkah pertama yang kita lakukan? Bawang. Nyiapin nasi. Bikin nasi dulu ya, yang pertama. Rebus, siapin air. Apaan sih? Nasi goreng Pakai air. Nasi goreng kuah. Siapin nasi ya. Rasanya gimana? Siapkan nasi. Gimana, Yaitu Pak? punya nasi enggak dulu ya.
berarti kita membuat sebuah pilihan. Ya. Pilihan itu atau keputusan menggunakan gambar apa? Tadi? Itu yang gambar yang wah. Nih. Ya, itu tepat. Ya, wajib cari gambarnya. Ini ya, ini decision. Nih samping. Decision. Nah, taruh situ. Decision. Taruh di bawahnya start. Di bawahnya start. Ya. Harus di bawah. Kasih jaraknya. Jaraknya berapa? 1, 2. Nggak perlu persis banget ya, yang Nggak apa-apa. jaraknya agak jauhan dikit. Ya. Kayak berjejer. Kemudian kita tuliskan Oh, pas banget di garis. punya nasi nggak? Ya. Punya nasi. Ya. Punya nasi tanda tanya. Tanda tanya. Ya. Kita hubungkan antara startnya dengan nasinya. Tuh, Ya Allah, yang kelihatan. punya nasi. Punya nasi. Nasi. Punya bapak. Oke. Bapak. Sudah. Sudah. Tambahkan garis ya dari start ke Tanda tuanya. tanda nasinya ya. Caranya kalian arahkan dari startnya. Di sini kan ada panah muncul. Oh. Nah, ini kalian klik yang panah bawah. Nanti dia akan tersambung. Oh, itu sendiri. arah aliran gitu. Ya, itu arah alirannya. Terus gimana Pak tadi gimana? Nice. Ih, ikut jadi. Sudah? Gimana? Kok jadi berbelok sih, Pak? Berarti punya kamu nggak lurus. Oke, lurus. Tinggal digeser aja gambarnya. Bapak mau Kanan. Nah, Nice. Aku mau berbelok. caranya kamu di start dulu. Arahin. Ada panah. Mica. Kok Bapak bisa langsung lurus berarti simetris dong. Iya, saya udah langsung Saya juga lurus. simetris. Kan pas kalian posisikan bisa kelihatan garis bantunya. Iya, Pas iya, kalian bener. pindahin gambarnya. Berarti Berarti dia bentukannya tuh gini. Ya. Yang mana? Panahnya yang mana kan di gambar ulang ya. Di gambar startnya kalian arahkan dulu ke bawahnya. Nah, di sini kan ada muncul tanda 4 garis. Nah, kalian klik yang panahnya ke bawahnya. Kalau saya maunya miring ya. Kasihan yang ini. yang bawahnya kan miringin. Yang ketupatnya Udah bisa. Gimana Tulisan yang mana yang kedua? Punya nasi. Apa sih Ya. orang batu bias? Masih begini Pak. Bapak lihat. Apa? Orang banget tapi. Gini Pak. Lain. Saya punya nasi. Ya. Saya punya nasi. Mau berbeda? Gak apa-apa. Gimana cara panahnya? Tanda mana? Arahin ke startnya, arahin dulu. Karena Apa? yang gambar kamu yang atas. Ini. Nah, arahin nanti kan ada gambar panah kiri atas bawah kanan. Di atas bawah kanan. Kamu pilih yang bawah. Ya, klik. Punya nasi, punya. Tanda-tandanya gimana Pak? Tanda tanya gimana? Terus kalau udah? Nah, pakai shift. Oh, shift. Enggak, itu dia bukan kamu, bukan kamu. Bukan kamu, dia. Saya mau yang Udah, pakai baru topeng. begitu kan? Udah panahnya, kelihatan nggak? Keluar. Terus habis kayak gini habis punya nasi. Habis punya nasi, kalau punya kita lanjut proses berikutnya. Kalau nggak punya kita masak nasi dulu ya. Kita pilih proses. Proses berarti gambarnya yang Ini gimana sih? Yang Gimana? kotak ya. prosesnya proses. Proses. kalau Taruh tulisannya di mana? Proses. Di sebelah kanan. 1. Sebelumnya kotak Pak. Ya, sebelahnya nasi. Kok ada garis kuning sih? Kita garis. tulis masak nasi dulu ya, masak nasi. Itu yang bagian apa? Proses. Proses ya di sebelah. Masak Habis itu kita kasih garis ya. nasi. Memasak nasi aja deh. Masak nasi dulu. Kalau sudah ada nasinya, berarti pakai Langsung mas, langsung apa langkah berikutnya? Nasi udah ada, tuang minyak. siapkan bahan-bahan lainnya. Iya benar. Enggak sih nyiapinnya waktu dari masuk
Iya, gila. Baru gosong. Iya maaf. Kan apinya kecil. Ya. Masak nasi gitu. Ya, masak nasi udah ya. Ya. Terus kasih panen, Pak. Ntar dulu belum Ya. isi Apa panah. namanya, Pak? Tadi di kotak. Proses. Ih, kok ada titik Ya, titik nama kuning? gambarnya di sini proses. Tulisannya Ada masak titik nasi. Masak nasi. Ih, tapi kalau misalnya kayak gini benar juga, Pak. Apa nasi goreng? Ada titik oranye Titik oranye di mana? di pojokan kotaknya. Di sana nggak ada. Enggak tahu ini ada. Enggak tahu. Apa? Enggak, nanya doang, ini penasaran apaan. Oh, ini kalau diklik kan Kalau bisa saya gambarnya kayak gini masih benar kan, Pak? ya benar. Benar kan? Laptop bibit. Ya, tapi jangan beneran nilai ini bagus. Masak nasi. Sudah. Dah. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya ya. Berarti apa? Kemudian kita pilih Apa yang kita nih? memasukkan bahan-bahan. Berarti Memasukkan itu input. jajar jenjang. Input Jajar itu jenjang. gambarnya apa tadi? Jajar Input. jenjang. Apa Data. data? Data di sini data Ya, namanya. di sini namanya data. Ya. Desa. Udah sih. Masuk. Kalau data itu yang ada di gereja. Deta. Mau hapus? Ih, Tinggal diklik jamet gambarnya. warnanya jamet. Ya aku dong Kemudian mana tapak klik meja. delete yang ada di Gigi keyboard. jamet, Sebelah gigi jamet, kanan belum kan atas. diwarnain. Biarnya apa? Terus orang tuh beda-beda. Kemudian masukkan Satu. Oke. apa dulu biasanya kalau masak? Bawang. Masukkan ya bahan-bahan aja ya. Bukan bumbuan. Bukan bahan-bahan. Bahan-bahan ke minyak. Lah, bukannya nasi dulu berbahan-bahan. Masih dulu ah, bapak nggak pernah. Ya, Masuk dulu kan bahan-bahan. Bahan-bahannya dulu lah. masukin ke minyaknya. Ya, bisa tulis bawang dulu. Ribut-ribut. Udah ribut. Nasi itu habis bawang dan matang. Apa? Baru masukin nasi. Ya, betul. Ente Iya, iya, iya. Ah, sampai kan tembak ini nasi goreng kagak pakai bawang. Panggil Bu Darsi. Ayo panggil Bu Darsi. Cepat satu. Ya udah, tapi ya Ya udah, terserah itu kalian ya. Pasti ini beda-beda. Dalamnya apa? Hah? Itu apa yang data? Data itu bentuknya jajar jenjang ya. memasukkan bahan apa? Tulisannya data. Bukan itunya. Itu apa? Kan Pak? habis masak nasi terus. Masak Ini nasi. terus. Kemudian buat gambarnya jajar jenjang, taruh di bawah punya nasi udah. Tulis, masukkan bahan-bahan ke wajan panas ya. Taruhnya di bawah sini ya. Ya, gitu. Tulisan. Apa itu tulisannya, Pak? Masukkan bahan-bahan ke wajan panas atau tumis ya. Masukkan Kemudian kita beresin. Gimana sih? Bapak kok nah katanya bawa bapak panas. Ya, saya ganti dikit ke wajan Ih, panas. kok bapak bisa muat tulisannya? Nggak bisa disamain. Kita buat, Itu saya gedein dikit. kan? bahan-bahan ke dalam wajan panas. Ya, Ke wajan panas. sudah kayak gini. Ya. Ke wajan. Kemudian kalau bahan-bahan lainnya sudah matang, baru kita masukkan nasi ya. Ini dikasih panas lagi. Masukkan Ya. bahan-bahan ke Bapak data lagi apa tadi Pak? Ya, data lagi. Ke wajan panas. Ya. Tambahkan nasi ya, masukkan nasi. Ya, gedein ya, klik ini, kemudian ini, Itu apa klik masukkan yang apa? ini, Nasi. masukkan ke nasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah Masak. Jadi tarik garis. Masak Ke bawah tarik garisnya. oh ya ini lupa kita garisin ya dari yang masak nasi tadi ke bahan salah. Salah. nah gitu ya. Oh, ini udah. Kok jadi rumah kecil? Apa? Apa? Lagi Pak jajar genjang. Ya,
Masukkan nasi. Bapak nggak bisa Ya. jalan Inggris. Hmm? Bisa digaris. Apa yang kita tulisannya? Kamu gerakin aja itu gambaran makanan. Masukkan nasi. Kamu bisa gambar. Masukkan nasi ya. Tadi yang masak nasinya lupa kita garisin ya. Bapak tulisnya apa Bapak? Yang mana? Indonesia masukkan nasi. Masukkan nasi. Bapak ini caranya ini di mana Pak? Nasi. Nasi. Bisa lah, penempatannya. Penempatannya salah. Lanjut ke sini. Bukan jangan dimasak nasi terus masukkan bahan-bahan kau aja minumnya. Bapak sih mana cara panahin? Bapak kasih itu Bapak. Kamu melengkung ya beda. Ya ada tulis lagi ini. Pak, gimana Pak cara ngebelok itu Pak? Bapak gimana Ya, Pak? apa-apa. Saya kan nggak belokin Pak, saya buat 2 garis Pak. Ya. Bisa deh. Gimana ceritanya tah? Bikin geraknya gimana? Gimana cara aku susah? Bapak gimana? Bapak saya Kenapa ini? Ya ijazah. Ya. Oh, jadi tabrakan. Gak bisa Bapak. Warnanya gini. Kayak gini. Ini background warna. Tuh. Gimana Pak? Tapi dari awalnya ada yang Bapak mana nanya? Bapak. Bapak ini gimana? Ini Mana? nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak suka. Lihat dulu. tarik. Lihat dulu. Ntar anak mau lihat ada itu baru beda. Ayo Om Sri naik. Naik. Ada namanya di atas. Ya, ada namanya. Tarik yang mana ini? Bu banyak nih tuh. Ya. Dah. Nah, Bapak mau nanya. Ini kan Seremoni. Bapak ini gimana? Tanya. Bapak ini harus ini di cara mana dulu? Ada tuh. Ini. Nah, berarti ada panah, ditahan. Najis. Harusnya lumayan dengan aku kan. Iya, iya, iya. Di sini. Nah, ini udah ambil ini ya. Kemudian di bawah masukkan nasi ada proses lagi. Ya. Prosesnya apa biasanya? Aduk-aduk ya. Dia jual saya. Ya. Oseng ya. Ntar dulu bikin garisnya gimana? Ini Aduk. mau kau ajarin. Mana? Kan ini. Bisa begini sama Emang. Apa mencong?
Aduk-aduk nasi hingga matang semuanya. Aduk-aduk. Aduk-aduk itu hingga merata. Ya, Apa tulisannya bapak biasa pakai? hingga matang merata. Aduk-aduk nasi hingga Aduk-aduk nasi. Ya, Aduk-aduk nasi, bukan benda itu berhenti. kan ceritanya ini udah Selesai. pakai yang kotak pak. tinggal ngaduk doang. Pakai yang kotak. Berarti pakai yang kotak. Ya, kotak. Oh yang kotak. Ya, Proses. proses. Aduk-aduk nasi. Ya, Hingga matang pak. aduk-aduk nasi dan Hingga matang. bumbu ya, hingga matang. Bumbu. Bumbu ya, penyedap Aduk-aduk nasi. dan bumbu hingga matang merata. Ya nggak usah sama persis lah kata-katanya. Apa sih? Aduk-aduk nasi dan bumbu. Hingga matang merata. Kalau sudah tinggal diapain? Kalau sudah matang semua diapain? Diangkat. Disajikan ya. Disajikan itu adalah output ya. Nasi goreng siap disajikan. Tuh. Kalian tahu lagunya segala semua. Sampai sini Tulisannya apa pak? Nasi goreng. nasi goreng siap disajikan. Yang data. Ya, data. Kemudian kalau udah tersaji diapain? Makan. Dimakan. Makan itu pakai apa? Gambarnya, Kirim. gambar diagramnya. Makan. Makan. Ya, makan pakai apa? Pakai. Gambarnya. Itu sana apa pak? Beneran? Oh enggak. Pakai bumbu. Nah, Input put output. Output. Apa habis aduk nasi dan bumbu hingga matang apa pak? Nasi goreng siap nasi disajikan. goreng siap disajikan. Itu pakai Data. Ya. Karena dia data itu input dan output. Input itu pemasukan, output itu hasilnya. Data itu yang ini. Typo mulu deh ya. Terus habis itu Habis itu tinggal dimakan. ada yang kotak lagi. Kotak apa sih? Kotak ya, karena ada proses makan ya. Nasi goreng Pak habis aduk-aduk nasi ini kerjain dong ini. Siapa itu pak bisa jelaskan? ya. Bukan. Nasi goreng siap Ayo, disajikan. ada aja Putri. Nasi goreng dimakan. Nasi goreng siap. Kok kayak gini sih tulisannya pak? Ya, halo. Please, nice. Halo. Ya. Iya, ya. Oke, ya. Ya. Yo. Terus nanti goreng siap dimakan. Nasi goreng dimakan. Terakhir sudah selesai. Sebentar, nasi goreng dimakan. Selesai itu gambarnya sama kayak start ya. Nah ini Ya, selesai. goreng dimakan. Ya, Selesai. nasi goreng dimakan. Selesai. Nasi goreng siap disajikan terus nasi goreng siap dimakan. Nasi goreng mau Nasi dimakan. goreng dimakan. Udah jadi. Sudah, jadi Belum. Sabar Pak. kita lupa nambahkan ini teks ya. Nasi goreng siap dimakan. Nasi goreng dimakan tuh kotak. Gimana teks? Ini ya. Cara menambahkan teksnya adalah klik 2 kali. Kemudian pilih teks. Oval ya Pak. Itu finish Finishnya sama kayak start tadi. oval.
Ya teks doang. Ya, ya. Kalau nggak pakai teks boleh. Biasanya harus ditulis ya. Tulisannya finish. Ya, selesai. Ini sama itu kan bisa. Apa finish gimana? Ini, Finish. nah selesai ya. Ya. Yang bawah. Ada saya kopet gitu kok. Akila Kamita. Gimana caranya mewarnai belakangnya? Ini kotak-kotak ini Apa teksnya gimana? Ini kotak-kotaknya kurang, Teks yang Pak. mana? Tadi Nah, yang terakhir. klik 2 kali, kemudian ini teks. Klik Teksnya di di sini sini, apa, Pak? klik 2 kali aja. Nah itu teks. Background color. Nah, Ini. tinggal tulis tidak. Nah, kemudian tinggal kamu geser ke situ. Diklik di tempatnya, nah, bawain lagi, dipanah ke kanan ini. Mana sih Nah, ini? ya, situ boleh. Kemudian satu lagi ya di sini tulisannya. Iya. Oh, maksudnya kalau tidak, Mai kalau iya. Ya, jadi ada gambarannya kalau tidak kemana, iya kemana. Habis nasi goreng kemana? Ini karena panjang. Kalau ke bawah, ini aja. Habis nasi goreng Gini kemana? aja. Pak Jabal. Selesai. Pak Jabal gini aja. Ya, itu aja. Udah. Udah selesai deh. Bapak teksnya di sini. Kita belum mengedit ini. Iya dan tidak. Yang di bawah iya, yang samping tidak. Dua kali. Selesai. Apa tujuannya yang mana? Udah selesai. Udah. Gak usah diapa-apain. Ini ada keterangan ya Izzatun Nisa Khoir. Emang ada koir mama kamu? Ada loh Khoir. Izzatun Nisa Khoir. Oke, sampai sini bisa semua ya. Kita mau lihat hiasan Cina dulu ya Pak. Oke, karena sudah selesai, waktunya sudah habis. Mari kita akhiri sampai di sini dengan baca lafaz hamdalah. Belum selesai. Ini disimpan. Kalau mau disimpan bisa. Kalau disimpan tuh kemana? Disimpan ke situ. Ke file. Wah bentar mau lihat dekorasi.